Perkenalkan, nama saya Zahri Adelina Sultani, biasa dipanggil Aza. Saya dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Halo teman-teman, bersama Aza, yuk kita bahas tuntas materi transformasi digital. Materi yang pertama yaitu pengantar transformasi digital. Apa sih transformasi digital itu? Jadi transformasi digital merupakan pengintegrasian teknologi pada semua area dalam kehidupan manusia. Jadi, penting nggak sih transformasi digital? Dengan adanya transformasi digital, teknologi yang berkembang dapat merubah cara manusia beraktivitas, komunikasi, dan juga transaksi. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat mempermudah dan membantu aktivitas sehari-hari. Jadi, apa yang harus dilakukan dengan adanya transformasi digital? Yang pertama, relevan di era digital. Yang kedua, peluang kemajuan karir. Yang ketiga, dorongan dalam perubahan. Yang keempat, berinovasi dan kreativitas. Yang kelima, meningkatkan keterampilan. Yang keenam, mitigasi risiko. Dan juga yang terakhir, beradaptasi dengan tren industri. Materi yang kedua, yaitu materi perkembangan transformasi digital. Apakah hal utama yang harus ditransformasikan? Yang pertama yaitu ada perubahan mindset, yang kedua perubahan manusia, dan yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Dan terdapat juga 6 tahapan transformasi digital, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, kelima, dan keenam. Untuk mengetahui penjelasannya, yuk simak di caption di bawah ini. Materi selanjutnya terdapat materi disrupsi teknologi dan digital. Disrupsi merupakan perubahan besar pada industri, pasar, model bisnis akibat munculnya inovasi baru. Untuk materi ini dibagi menjadi 2 kelompok materi. Yang pertama, lanskap disrupsi dan strategi pengembangan digital. Pada materi lanskap disrupsi dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 bagian. Yang pertama, transformasi digital. Yang kedua, transformasi budaya digital. Yang ketiga, menurunnya pamor kapitalisme yang diakibatkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua yaitu faktor manusia. Dan yang terakhir, terdapat teknologi dan informasi. Nah, bagian teknologi dan informasi sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu robotika, yang kedua AI, yang ketiga internet, yang keempat IoT, dan yang terakhir VA reality. Masuk pada materi strategi pengembangan digital. Untuk strategi pengembangan digital dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, leadership skill, digital culture, dan juga digital attitude. Pada leadership skill dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, digital knowledge dan juga digital experience. Dan untuk digital culture dibagi menjadi 2 kelompok, visionary leadership dan juga transformational leadership. Untuk yang terakhir, digital attitude, di mana digital attitude ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, technology leadership, digital visioning, dan juga digital execution. Nah, memasuki materi selanjutnya, materi area digital bisnis atau bisa disebut dengan e-commerce. Bisnis merupakan aktivitas produksi, jual beli, pemasakan, dan pendistribusian barang atau jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersil. Jenis-jenis aktivitas bisnis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perolehan atau pemasokan bahan baku atau jasa. Yang kedua, produksi barang atau jasa. Yang ketiga, pendistribusian barang atau jasa kepada konsumen. Yang keempat, transaksi jual beli. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, pelayanan. Yang ketujuh, kegiatan operasional dan manajerial di internal perusahaan. Yang kedelapan, pembinaan hubungan baik dengan para stakeholder. Dan yang terakhir, pembelajaran bisnis. Ada yang tahu nggak sih perbedaan dari e-bisnis sama e-commerce? Jadi, e-bisnis merupakan aktivitas jual beli produk dan jasa, juga pelayanan konsumen, kerjasama dengan mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas-tugas bisnis internal perusahaan yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan e-commerce merupakan proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk internet.
masuk pada materi Internet of Things atau bisa disebut dengan IoT. IoT merupakan teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Pada materi IoT dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama Stage of IoT Architecture dan First Stage of IoT Architecture. Yang pertama, Stage of IoT Architecture dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sensor, yang kedua device, yang ketiga gateway, yang kelima cloud. Dan pada materi First Stage of IoT Architecture ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama perception layer, transport layer or connection, event, processing layer, dan juga API management layer. Dan di akhir materi ini yaitu materi cyber security, di mana cyber security merupakan bagian dari keamanan informasi yang melindungi sistem yang terhubung ke internet, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, program, dan data dari potensi serangan cyber. Adapun jenis-jenis cyber security. Yang pertama, network security, application security, software security, information security, dan juga physical security. Terdapat pula elemen-elemen cyber security. Yang pertama network security, kedua cloud security, yang ketiga information security, yang keempat disaster recovery planning, yang kelima operational security, dan juga yang terakhir end user education. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.